Kalau pesantren sok hancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur menyebutkan pesantren hancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Cek abdi mah mending nguruskan santri Kang Aceng. Teu kudu nguruskan politik lah. Ayeuna Kang Aceng ngomong, wani jeung gelutna. Aing ge wani jeung guyang getihna. Tapi geus ngahina guru aing mah hampura. Diberi ku aing kemana-mana gitu. Tuh. Mantake taranya nyanakan politik. Kunaon taranya nyanakan politik? Lamun kuring nyanak kiai nyanakan politik, kuring geus ngalungsurkeun darajat kiai tinu darajat langit ka darajat bumi. Urang mah di tanah Sunda ulah ai guru mangaranna ge guru nu bangor muridna nu bageur muridna teu cueut kanu hinteung teu ponteng kanu kono atuh cenah eta guruna cenah bising teu boga perhatian mun teu ngilu mah teu kudu sabab murid nu hade pamimpin nu hade pasti merhatikeun diperhatikeun ulama ku pamarentah lain ku pribadina sabab ulama ngajaga akhlak umatna teu mabok teu zina teu lacur teu judi berarti negara geus diamankeun ku ulama program ulama kunjana karena ibarat ya atau amisnya disetop ku bapak aing pan edan tetangga sebelah. Sehingga jika nama Al-Ihsan ini diganti menjadi welas asih, jangan-jangan nanti azan pun akan diganti ke dalam bahasa Sunda. Karena ini momen kalian kan, ini momen yang kalian tunggu-tunggu agar bisa menyerang KDM dengan isu agama. Ayo ngaku. Rumah sakit itu merupakan barang bukti yang dikembalikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2023. Barang bukti itu merupakan sitaan pengadilan atas kasus korupsi Yayasan Al-Ihsan. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini saya akan menampilkan beberapa netizen yang masih menanggapi tentang adanya ceramah Ustadz Aceng yang viral kemarin, dan juga ada pembuktian ceramah KDM yang memang mengatakan bahwa ulama, ustadz atau tokoh agama jangan masuk ke ranah politik ya. Dan ini juga sekaligus untuk memperjelas terkait video ceramahnya Ustadz Aceng yang mengandai-andai atau yang apa ya, yang katanya ada kata lamun ya, kata lamun jikalau lamun ayah gubernur yang mengatakan pesantren ulah masuk ke politik, itu saya katakan gubernur kata kasarnya keluar. Dan ini memang ada, berarti secara tidak langsung ini semuanya menjadi sebuah penjelasan yang sangat tegas sekali bahwa perkataan pesantren jangan masuk politik itu ada ya. Jika memang ada, berarti akan mengatakan kata-kata kasarkah ke KDM. Dan yang sedang hangat tentang KDM merubah nama Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi welas asih, ini menjadi pro kontra dan banyak sekali aktivis dan ada oknum ulama juga, ustadz juga yang mengomentari dan bahkan menuduh KDM ini alergi dengan Islam. Maka dari itu KDM menanggapi dengan jelas alasan kenapa KDM ini merubah namanya dan tentang silsilah Rumah Sakit Al-Ihsan tersebut. Seperti apa videonya, mari kita simak bersama. Let's go. Lamun gubernur menyebutkan pesantren hancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggerutna. Kulantaran itu kuring mah dugi gaena gaduh tradisi nggak mulia. Nah, ini dia pernyataan Ustadz Aceng saat ceramah ya, yang kemarin memang sudah mengklarifikasi bahwa itu kan ada kata lamun, dan saya yakin Gubernur Jawa Barat tidak mengatakan seperti itu. Tapi ini KDM ini mengatakan seperti ini udah 7 bulan yang lalu ya. Jadi ini mempertegas bahwa memang KDM ini pernah mengatakan bahwa ketika ulama atau ustadz KDM tidak mau membawa ke ranah politik ya. Di sini ada salah satu contoh atau salah satu bukti ceramahnya KDM atau pidatonya KDM ya. Ini nggak mau morekeun teh ini nggak hina. Mantake taranya nyanakan politik. Kunaon taranya nyanakan politik? Lamun kuring nyanak kiai nyanakan politik, kuring geus ngalungsurkeun darajat kiai tinu darajat langit ka darajat bumi. Lamun diturunkan ke derajat bumi, kuring geus mere hasud ka kiai. Kunaon mere hasudna? Moho upami dicana kiai jadi tim sukses, beureum kiai teh kedah nyukseskeun abdi. Kedah nyukseskeun nu sanes. Engke lamun nyukseskeun ngeliran celah kumacarana nurunkeun derajat nu sanes. Kumaha lamun aya ayat nu dikutip kemudian tafsirna diarahkeun nuju jeung hawa nafsu kemenangan dirina. Apa urang teu ngarungkakeun derajat agama? Apa orang tinggal udah tentang derajat Quran ditafsirkan jadi tafsir politik dibawa ke hawa nafsu anjeunna ruksak di agama.
namun agama model kieu mungkin dinu jangka panjang punten bilih lungsur kepercayaan. Upami lungsur kepercayaan ka tokoh agama bahaya naon ieu lamun aya negara bancang pakeu aya ceos sosial ceos politik sadaya ulamana tos berpolitik ulama mal bisa nenangkeun mal bisa ngerem mal bisa ngakurkeun sabab geus aya di kelompok pertikaian politik. Urang mah di tanah Sunda ulah ai guru mengarana ge guru nu bangor muridna nu bager muridna teu cueut kanu hinteung teu ponteng kanu kono atuh cenah eta guruna cenah bising teu boga perhatian mun teu ngilu mah teu kudu sabab murid nu hade pamimpin nu hade pasti merhatikeun diperhatikeun ulama ku pamarentah lain ku pribadina sabab ulama ngajaga akhlak umatna teu mabok teu jina teu lacur teu judi berarti negara geus diamankeun ku ulama program ulama ku negara. Itu cara berpikir daripada jadi besti menang bantuan di provinsi dengan organisasi agama na 100 juta dibikin 50 bagi 2 aja nubuk aspirasi kan dosa kabeh bener tuh dosa kayak jangan sini SPJ fiktif kira-kira dosa nggak ngajak ajengan kamu kadosaan pantekeun. Nah iya cara berpikir kuring dugi ka ayeuna ku kituna ka para sepuh para ajengan sim kuring mah teu neda dukungan di pilgub teu neda. Naon sababna sabab kuring ka kiai mun menta dukungan menta dipangkampanyekeun kuring ngarendahkeun kiai cukup si ohang nu kampanye cukup sule dipangkampanyekeun. Naon sababna kuring mah ukur menta doa di Jawa Barat sing jadi provinsi nu apanjang apunjuk jauh tinu balayu parak kana rezeki berkah salamet kahirupanana gunungna kaurus sagarana katata rakyatna kabina eta tugas keulamaan. Kira-kira kuring mantak mawa manslahat kamu masyarakat Jawa Barat doakeun sing kafir. Kira-kira mawa mantak mudorot teu kudu sabab naon jeung naon mimpin ai kuring mawa karuksakan. Lain kuring manfaat kunaon Kang Dedi gaduh keyakinan eta apan kuring ngapoe aya Rocky Suriah NU Provinsi Jawa Barat nuju janten ketua MUI Purwakarta kuring manepangan Pak Kiai upami bade menten kanu kaislaman kuring tong menten iketna tong menten pangsikna tong menten ucapanana geura penten eta pulpen kuring nyusun anggaranana lamun anggaran ieu APBD berpihak kanu 8 asnaf ngabebaskeun budak yatim ngurus jalma miskin, ngajamin kesehatan, ngajamin daharna rakyat, ngajamin jalanna supaya aralus, ngajamin air bersihna, ngajamin imahna, ngajamin katangtreman ibadahna. Tak tidinya menten kaislaman. Ulangan menten APBD sabaraha gede duit dibikeun, ulah atuh teu kenging. Da lain kitu parentah Allah. Di dieu naon sababna? Kuring teh ngahindarkeun politisasi agama. Politisasi agama kumaha jatah jeung rakyat miskin jatah jeung nyeun jalan jatah jeung rumah sakit jatah jeung budak sekolah jatah jeung itu jeung ieu dileutikeun digedekeun kasolehan diri asapan Islamna ai rakyat ngantri Bang Emo sanajan pamimpinna unggal tahun umroh tiap tahun cek kuring eueuh maknana lamun rakyat ngajuru orokna ditahan di rumah sakit pan era aduh hapunten eta ceiro budakna ditahan rumah sakit Pak Gubernur nuju umroh mantap duit umroh teh pikeun kan pembebasan rumah sakit ini ya itu dia. Kalau semoga santri-santrinya Ustadz Aceng ya mendengar dengan adanya ceramahnya Kang Deddy Mulyadi ini ya. Jadi memang tujuannya seperti itu. Ini hanya salah satu buktinya ya. Nanti saya akan mencari lagi kalau memang santrinya Ustadz Aceng ini pada muncul lagi untuk mencari pembenaran ya. Jadi memang seperti itu yang dikatakan Kang Deddy. Justru ketika Ustadz ulama enggak dikait-kaitkan dengan politik itu malah menghargai ulama ya, menyayangi ulama agar tidak kecebur ke dunia politik yang begitu kejam, yang begitu keras ya, yang begitu kotor. Seperti itu. Ini contohnya untuk masalah membahas tentang kenapa nggak minta dukungan ke ulama, kenapa nggak minta dukungan ke kiai. KDM hanya cukup Sule sama Ohang aja ya, minta dukung ke ulama ya minta doanya saja. Ya, kadang kan memang banyak ya orang-orang yang mau mencalonkan diri pada minta dukungan dan bantuan untuk dipromosikan oleh para tokoh agama ya. Biasanya kalau orang
yang mau nyalon seperti itu, karena sangat mempan sekali, sangat manjur sekali ketika tokoh agama sudah ceramah untuk mendukung si ini karena membawa agama. Itu yang nggak ingin KDM, nggak mau seperti itu. Mudeng, semoga mudeng ya para santri-santrinya ya. Dan ini juga masih ada tanggapan-tanggapan netizen yang menanggapi tentang ceramahnya Ustadz Aceng, dan juga ada ya pro kontra juga ya. Kita saksikan seperti apa. Cek abdi mah mending nguruskan santri Kang Aceng, teu kudu nguruskan politik lah. Ayeuna Kang Aceng ngomong wani jeung gelutna, aing ge wani jeung guyang getihna. Gitulah cek pusat mah. Kumaha mang? Ngobrol naon? Nyacek emang mending ngurus santri teh. Tapi dari mantena mah ngurus pasantren tiasa, ngurus santri nya tiasa, politiknya mantena mah tiasa sanes kanten. Nah, jadi emang mah ukur bisana kan ngeritik siga urang mang. Lamun kira-kira dek buyang getih cek mang bieu diobrolkeun. Tong wakajeng pangresa Kiai Aceng Mujib jeung aing heula we mang. Cok dek di mana? Bisi penasaran ya. Dek di lemur mang, dek di imah mang cek asana ya jeung urang. Di tepungan ku aing gadinya. Di palih mana posisi? Sakitu mang info ti cabang ngan hiji deui. Ngahina diri urang teu jadi masalah sok. Dek disebut nanaon ge, dek disebut Firaun ge aing mah teu jadi nanaon. Tapi geus ngahina guru aing mang hampura diberi ku aing kemana-mana gitu. So itu mang ti cabang ya mah, info ti cabang lain ti pusat, ti cabang. Hui, orang Garut. Aduh, eta ieu orang Garut keur viral ayeuna sagala aya yeuh. Pantesan cek bapak aing heula orang Garut. Jalan bararutut, sakola bararutut, dana hibah teh ayeuna teh di stop eta orang Garut nya anu di Gararamis. Wah celemerut euy araredan pokona mah euy orang Garut hayang duit arusaha atuh euy yang usaha. Pantesan mobilna aralus, pantesan imahna aralus, nyararanung barareki nyaranung atau kumaha nyanung. Alu nyanung ye dina ibah ye. Dana hibah teh atuh amisnya di stop ku bapak aing pan edan tetangga sabelah. Hui. Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala ini pengaruh sama tasbih kayaknya ya. Nih ketika tasbihnya tadi dimasukin dia udah langsung diem ya, nggak akan bergoyang ya. Dan ketika dipakai efeknya jadi seperti ini. Ada yang tahu ini apa, kejadian seperti apa, atau memang ada ajaran yang seperti ini? Ya ini sih saya mendapatkan video, enggak ada kaitannya dengan siapa-siapa ya, karena ini video yang muncul di beranda dan FYP juga ya. Nah, saking menikmatinya ya. Iya. Deddy Mulyadi mengganti nama RSUD. Nah, ini ada Ustadz, oknum Ustadz lagi. Kemarin ada siapa? Alfian Tanjung yang menantang perang malah. Yang menyebutkan alergi Islam. Ini juga ada oknum Ustadz lagi yang memberikan komentar, memberikan pendapatnya. Ya, kita dengarkan dulu. Menjadi welas asih. Gimana pendapat Kiai?
Nama Al-Ihsan sendiri itu sudah sesuai dengan hadis Rasulullah, di mana Al-Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan Sunda itu besar karena di situ banyak pondok pesantren yang berdiri, sehingga nama Al-Ihsan itu sudah sesuai dengan kebudayaan Sunda. Kemudian rumah sakit itu didirikan oleh para alim ulama dengan dana yang dihimpun dari umat, dan peletakan batu pertamanya adalah dilakukan pada malam nuzulul Quran. Sehingga jika nama Al-Ihsan ini diganti menjadi Welas Asih, jangan-jangan nanti adzan pun akan diganti ke dalam bahasa Sunda. Dan ini persis seperti apa yang dilakukan oleh Mustafa Kamal Atatürk laknatullah alaih, di mana dia mengganti adzan ke dalam bahasa Turki, mengganti madrasah menjadi tempat-tempat minuman keras atau diskotik dan pelacuran. Kalau ini terjadi sangat berbahaya. Itu kan hanya pemikiran Bapak Kiai yang seperti itu. Masa azan nanti diganti bahasa Sunda? Itu kan pemikiran Bapak Kiai. Terus nanti tempat madrasah diganti tempat untuk diskotik. Iya, orang KDM aja tempat-tempat diskotik, tempat-tempat apa itu, orang-orang warung remang-remang aja dibubarin. Dikusurin. Aduh, yang berbahaya ini sebenarnya oknum-oknum seperti anda-anda ini loh, yang selalu menyuarakan, yang selalu mengait-ngaitkan semuanya dengan agama, dan nggak tahu asal usulnya, asal ceplos komentar. Seharusnya kalau mau komentar, lebih baik nih bagi para orang-orang yang mau pada komentar, seharusnya mengantongi data, meriset datanya dulu, udah tahu nih apa asal usulnya, kenapa bisa seperti ini. Jadi ketika komentar nggak menjadi bahan tertawaan. Mau ketawa takut dosa, mau ngetawain masa ngetawain kayak kan dosa ya. Jadi ya ketawanya nanti aja setelah udah nggak di syuting ya. Aduh, jadi harus punya data kalau mau mengkritik. Halo Pak Ustadz, Pak Kiai ya. Jadi harus tahu itu dulu kenapa yayasan membuat seperti itu hingga akhirnya sekarang dilimpahkan ke Pemprov Jabar. Itu kenapa? Karena korupsi. Jadi itu barang buktinya. Nanti ada penjelasannya. Kita bicara Rumah Sakit Islam Al-Ihsan. Ya. Mengaitkan lagi dengan agama lagi ini pasti. Persis 17 Ramadan tahun 1414 Hijriah, bertepatan dengan nuzulul Quran. Ya. Jadi tahun Masehinya 1993. Ya. Pendirinya 6 orang ulama. Ya, ini namanya. Jadi itu asal muasal sejarahnya itu rumah sakit Islam, gitu ya. Kemudian karena keuangan dari yayasan yang terbatas, maka agar rumah sakit ini bisa lebih melayani rakyat Jawa Barat, ya, sehingga fungsi sosialnya lebih maksimal, maka para pendiri sepakat menyerahkan rumah sakit ini kepada Pemda Jawa Barat. Oh gitu. Diserahkan, bukan dijual, ya, diserahkan cuma-cuma. Wah, benar Pak, seperti itu kejadiannya. Bapak ini bertanggung jawab ya, dengan ngomong seperti ini, menyatakan seperti ini, memberitakan seperti ini. Jangan sampai ini berita hoaks. Kalau ini ternyata bukan faktanya, berarti ini hoaks Pak. Bahaya Pak, ya, memberitakan sesuatu yang tidak jelas, memberitakan sesuatu yang ngarang ceritanya ya. Nanti ada penjelasannya dari KDM langsung, dan ada netizen-netizen yang mencoba untuk menelusuri asal usulnya kenapa rumah sakit tersebut diserahkan ke Pemprov Jabar. Bapak harus bertanggung jawab ya. Ini saya viralkan di sini kepada Pemda Jawa Barat pada tahun 2004. Seperti itu. Nah, jadi semua orang jadi heran gitu, wah, kok tiba-tiba kemarin ini
ada yang merubah nama, ya. Al Ihsan itu dibuang, gitu. Katanya nggak nasionalis, nggak apa, gitu, diganti dengan menjadi welas asih, ya. Kelihatannya memang, ya, di Jawa Barat ada orang nomor satu yang alergi dengan simbol-simbol Islam, ya. Alergi dengan sejarah Islam. Kenapa nggak berani nyebutin nama sekalian? Orang Jawa Barat nomor satu kan udah jelas gubernur KDM. Itu tujuannya ya, Bapak harus mempertanggungjawabkan ini. Kata-kata seperti ini harus dipertanggungjawabkan nih ya Pak. Orang nomor satu di Jawa Barat itu gubernur KDM, Kang Deddy Mulyadi. Jadi ketika ngomong seperti ini dan bercerita seperti ini harus bertanggung jawab. Jadi ini lucu juga gitu ya, dapat barang gratis, bukannya minimal sejarahnya dipertahankan lah ya, kok dihapus sama sekali ya, dihilangkan sejarahnya ya, jejak-jejak sejarahnya sok dihilangkan. Tahu banget ya, paling tahu ya. Nama Al Ihsannya hilang. Jadi buat rakyat Jawa Barat ya perlu perhatian ini ya. Anda perlu tahu posisinya seperti apa gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira ya. Memang ada usaha ke arah itu. Gitu. Rakyat Jawa Barat sekarang udah zamannya digital Pak. Sekarang mau mencari sejarah, mau mencari asal usul, sedangkan rumah sakit seperti ya enteng gemlenteng, tinggal searching di Google udah dapet infonya. Kenapa rumah sakit Al Islam sekarang Al Ihsan ini diserahkan ke Pemprov? Udah ada datanya semua. Bapak ini berarti kurang pintar untuk bercerita seperti ini. Tanggung jawab loh. Ini harus tanggung jawab ketika ngomong seperti ini. Netizen ada komentar? Pertama, tolak. Ya. Nah ini tolaklah. Saya kasih cuplikannya ya. Islamisasi, permainan kelompok nativisasi, oknum Ustadz yang dengan berat hati menyatakan dan memenuhi harapan Bung Kameramen. Kita sedang melakukan perang terhadap sebuah proses peristilahan. Dulu waktu saya SD ada istilah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Entah siapa yang main-main tahu masuk itu. Ihsan itu adalah sebuah kearifan lokal yang telah menyatu dalam masyarakat Tatar Sunda. Jadi betul sekali kalau diartikan seperti itu. Memang betul, tapi kan tujuannya bukan seperti itu. Menurut saya perubahan nama ini merupakan bentuk perang melawan Allah. Karena ihsan, iman, ya takwa. Iya, ada aja yang sendiri dari dulu perang sama aja kayak sih para Habib-habib itu yang rambutnya gondrong, yang ceramahnya teriak-teriak, terus nah banyak itu ya oknum-oknum seperti itu yang dulu-dulu tuh. Wah, KDM zamannya jadi Bupati Purwakarta juga dituduh inilah, dituduh musrik lah, bikin patung lah, inilah itulah. Ya kalian-kalian saja yang pada hatinya aja yang panas, perang aja sama hatinya sana. Merupakan terminologi yang sangat sakral. Jadi sekali lagi kepada DPRD, kepada seluruh ulama, pimpinan pondok pesantren dan masyarakat Tatar Sunda, welas asih jelas keren. Al Ihsan keren plus. Jadi kita tidak akan sampai kepada bentuk membiarkan orang semaunya. Saya imbau buat seluruh masyarakat dan para pemimpin daerah di seluruh Indonesia, jangan mentang-mentang. Ya, bagaimanapun pertanyaan sederhananya, apakah sudah dimusyawarahkan? Jangan seperti kita tahu-tahu keluar Kepres 1 Juni Hari Pancasila dan ternyata tidak pernah ada pembahasan pola-pola aksi sepihak, pola-pola antroposentrisme, pola-pola semau gue, pola-pola sehebatnya gue, itu merupakan tanda-tanda tiranik yang harus dilawan. Sekali lagi, rumah sakit itu tadi yang betul-betul itu suara-suaranya orang Tempo, si Tempo itu yang selalu memusuhi Jokowi, yang selalu memusuhi KDM, orang Tempo itu jelas. Daerah RSUD Al Ihsan terus sepertinya orang Tempo ya. Pada para ulama Jawa Barat, kepada Kang Asep, pada Pak Atian M. Ali MA, pada Bang Roin dan semua para ulama-ulama Jawa Barat, tegaskan bahwa Al Ihsan di sana ada kearifan lokal
dan ada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan akidah. Bahwa ternyata sudah sok banget lo ya, mentang-mentang kuasa, jadi lo membenturkan apa yang ada dalam keyakinan transenden. Tuh. Yang ngetawain kenal suara-suaranya orang-orang yang ya yang selalu nyinyirin Jokowi, nyinyirin Prabowo juga. Saya katakan dengan tegas, cabut, tidak jadi, anulir atau perang terhadap orang yang seperti ini secara argumentasi. Nah, ini adalah proses pengingkaran musyawarah. Ini merupakan pertanda orang yang tiranik, pertanda orang yang zalim, orang yang semau gue, orang yang sok jagoan, yang mentang-mentang. Nah, ini kalau orang model begini jadi presiden, ini Jokowi jilid 13, bukan jilid 2 jelas. Saya tidak mau menyebut siapa orangnya, saya ingin mengatakan siapapun Anda, negeri ini negeri kita bersama. Sudahlah, jangan otak-atik casing. Banyak sekali ini para penjelasannya. aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, pokoknya mereka rata-rata memberikan otokritik terhadap seluruh kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar. Dan mereka itu rata-rata domisilinya di Jakarta. Nah, artinya bahwa banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, mereka yang domisili di Jakarta begitu mencintai Jawa Barat, mungkin mereka ingin pindah juga ke Jawa Barat agar bisa menjadi warganya. Dan hari ini yang paling ramai dibicarakan oleh mereka dan dikritisi, bahkan saya dianggap sebagai orang yang anti-Islam. Ini menarik banget. Itu adalah tentang perubahan nama rumah sakit dari Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Al Ihsan kalau di bahasa kita kan artinya kebaikan. Welas Asih kalau di bahasa Arab kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, tentunya otokritik ini baik, dan yang paling utama dari jajaran manajemen rumah sakit adalah meningkatkan layanannya. Menggunakan nama-nama yang indah harus seiring dengan kualitas layanan yang lebih baik. Apalagi menggunakan nama-nama yang itu sakral dan spiritual. Kualitas layanannya harus mencerminkan kesakralan dan kespiritualitasannya. Tetapi ada yang lebih penting yang perlu saya sampaikan, bahwa rumah sakit itu merupakan barang bukti yang dikembalikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2023. Barang bukti itu merupakan sitaan pengadilan atas kasus korupsi Yayasan Al Ihsan. Ya, dengar. Para buzzer-buzzer itu pada dengar penjelasannya. Kalau kurang percaya, kalau kurang paham, silahkan searching tuh. Kalian mencari datanya juga tadi, mencari data tentang artinya Al Ihsan juga searching, kelihatan itu. Dan sekarang silahkan kalian searching, kenapa Al Ihsan ini sekarang ada di Pemprov Jabar. Tuh, tadi udah menjelaskan ini adalah barang sitaan yang dikembalikan. Mengerti? Setelah seperti ini mau mengelak apa lagi? Pasti ada alasannya. Karena mereka memang tukang nyinyir dan orang-orang yang sering akan menumbangkan Jokowi, orang-orang yang akan menumbangkan Prabowo, ini adalah satu rangkaian, otomatis akan tumbangkan dulu Jokowi. Setelah itu Kang Deddy Mulyadi juga akan ditumbangkan karena mereka akan ketakutan nih di Pilpres ya, karena mereka punya Anies di Jakarta. Maka kenapa saya singgung Anies? Karena si Alfian Tanjung ini adalah salah satu pendukungnya Anies Baswedan. Maaf nih Pak Anies, saya senggol karena inilah pendukungnya mulai mencolek-colek, padahal bukan orang Jabar ya, tapi kok ya colak-colek. Kita lanjutkan. Nah, ada yang sebagai orang awam saya tentunya sangat bertanya. Pertanyaannya adalah, kenapa saat nama Al Ihsan yang sangat sakral itu digunakan sebagai nama untuk melakukan tindak pidana korupsi, lantas para aktivis atau orang-orang yang sangat mencintai agama itu kok diam saja waktu itu ya? Oh begitu. Ternyata yang banyak mengkritik tentang perubahan nama
Rumah Sakit Al Ihsan menjadi welas asih, kebanyakan orang di luar Jawa Barat toh. Pantes mereka nggak ngerti sejarahnya ya. Nah ternyata Rumah Sakit Al Ihsan ini adalah barang sitaan istilahnya ya, karena kasus korupsi Yayasan Al Ihsan. Nah mungkin ya Gubernur Jawa Barat ingin menghilangkan kesan negatif tentang yayasan tersebut, sehingga dirubah menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Nah bagi yang belum tahu ya coba tanya dulu ya. Nah menurut saya ini dampaknya positif gitu ya, karena Al Ihsan sendiri kan bahasa Arab ya, bukan bahasa Al-Quran, bahasa Arab gitu ya. Jadi kalau diganti ke bahasa Indonesia ya nggak masalah juga kok. Dugaan korupsi gedung RSUD Al Ihsan, negara rugi 12,8 miliar. Ini gua mau mengabsen orang-orang yang kemarin mengkritik perubahan nama Al Ihsan jadi Welas Asih. Sok di absen. Kira-kira sekarang kalian pada kemana? Ini korupsi loh, korupsi di rumah sakit yang kalian sebut ya berlabel nama Islami. Perilaku korupsi di rumah sakit berbau Islami tidak membuat uangnya jadi halal kan? Ayo dong suarakan. Ketimbang mempermasalahkan pergantian nama dari Al Ihsan menjadi Welas Asih, yang menurut bahasa Arab, bahasa Al-Quran artinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sifat Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi apa urgensinya mengubah nama rumah sakit ya? Yang terpenting itu kan pelayanannya. Yang terpenting itu adalah fasilitasnya. Standar ganda kehead. Nah, kemarin ketika Anies Baswedan mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat, apa urgensinya? Apakah kalian juga mengkritik? Enggak kan? Makanya mendengar pernyataan Kang Deddy Mulyadi jangan sepotong-sepotong. Nih, untuk kualitas pelayanan, untuk fasilitasnya, Kang Deddy Mulyadi sudah memikirkan. Bahkan ya, Kang Deddy Mulyadi menginginkan pelayanan dan fasilitas rumah sakit Welas Asih setara dengan Hasan Sadikin. Dan KDM menargetkan selama 2 tahun agar itu terwujud. Dan sebenarnya gua juga percuma sih menjelaskan semua ini kepada kalian ya, para anak abah, para kaum pembenci, karena ini momen kalian kan, ini momen yang kalian tunggu-tunggu agar bisa menyerang KDM dengan isu agama. Ayo ngaku. Mari Bapak Aing ngaganti ngaran Rumah Sakit Al Ihsan jadi RSUD Welas Asih. Eta mada menikot raribut, menirariweuh, meni parusing narungsing. Biar teh Bapak Aing anti agama nyampe ngeganti ngaran Rumah Sakit Al Ihsan. Cik atuh malikir, cik atuh tempo heula telah heula kunaon nepi ka diganti. Eta teh Bapak Aing teh menyelamatkan keislaman-keislaman anu diparake ku oknum-oknum anu baroloho teh ya. Terus ku careuh beureunan ku beurit eta teh. Jadi si Rumah Sakit Al Ihsan teh baretona teh yayasan. Terus korupsi, diparake korupsi eta dipake alat. Geus dipake alat korupsi teh disita tah ku Mahkamah Agung. Justru Bapak Aing teh menyelamatkan nama-nama atau nilai-nilai keislaman dari hal-hal yang jelek supaya bisa terpisah. Jadi lamun aya kagorengan-kagorengan teh moal dikait-kaitkeun. Ayeuna kan asa teu pas kitu nya. Rumah Sakit Al Ihsan korupsi kan teu pas gitu. Nama Islam eta aduh kitu tanya warga Jabar jadi tong rariweuh lah. Memang liurnya orang-orang oknum-oknum, bukan orang-orang oknum-oknum ya. Oknum-oknum memang yang bikin liur, bikin gaduh seperti itu. Aduh, males saya berkomentarnya juga ya, karena sudah ketahuan siapa Ustadz Alfian dan para ulama-ulama tadi yang muncul-muncul di kamera ya. Mereka itu ya mau jelasin seperti apapun ya, memang lagi tujuannya seperti ini untuk menyerang. Dari kemarin kan ada si Tempo, ada si Tempe ya, banyak sekali media-media yang juga ikut menyerang seperti itu, ikut mencoba untuk memberikan opini buruk, opini jelek kepada KDM ya. Ya, tujuannya sudah tahu dan sudah sangat jelas ya. Mereka pada ketakutan karena KDM ini dianggapnya, saya pernah mendengar di podcastnya Ustadz Alfian bahwa KDM ini sudah menyiapkan di tahun 2010 ya agar bisa menjadi mencalonkan presiden di tahun 2029 nanti ya. Jadi
yang kita dukung Pak Anies Baswedan ini nanti akan sangat sulit keceplosan atau memang salah ngedit. Nanti saya akan cari tuh video itu. Saya dulu pernah menonton itu ya. Saya akan cari video itu. Dan setelah saya cross check lagi, Anies Baswedan ini ada pendukungnya dari Habib Rizik, Habib Bahar, ustadz-ustadz atau Habib-Habib yang pada ceramahnya seperti itu, yang senggol-senggol politik, yang pada pingin menggulingkan Jokowi dari dulu, sekarang KDM, dan itu sama aja yang para kepingin menggulingkan Pak Prabowo presiden ya oknum-oknum mereka saja gitu loh, yang selalu pingin perang kocak. Jadi masyarakat sekarang sudah pada paham dan sudah pada tahu tidak akan terbawa opini seperti itu, tapi mereka tetap akan mengatasnamakan agama ya. Itulah maka dari itu KDM melarang para ulama, para tokoh agama berpolitik ya. Akhirnya seperti ini, ketika sudah kejeblos, sudah tahu cuannya gede, akhirnya ya akan terus menerus gitulah ketagihan, meskipun mungkin dalam hatinya tahu ini perbuatan yang jahat, ini adalah perbuatan yang dosa, tapi tetap ya demi cuan, demi perut gitu, demi kemewahan ya, akhirnya kejeblos seperti itu ya. Berarti benar kan apa kata KDM, jangan ustadz, ulama, janganlah bermain politik, jangan masuk ke politik ya. Itu mudeng ya. Bagi para orang nyinyir mau dijelasin secara jungkir balik ya tidak akan mudeng. Kita saja yang menjadi orang waras, kita mencoba untuk membentengi bagi pemimpin-pemimpin yang jelas kerjanya ya. Kita harus dukung dan kita membentengi lah agar tidak ada oknum-oknum yang berani menyenggol ya. Oke, sekiranya cukup sekian. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.